Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini Metamorph kembali kita bersama nih ya. Kembali kita bersama Metamorph dalam segmen ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Bincang-bincang santai lagi ya. Ya, kali ini apa nih enak pembahasan kita ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan ada banyak kita bahas. Nah, kali ini karena kebetulan dia sudah lewat nih momentum lebaran kan. Ya. Lebaran kita sudah banyak kemarin pulang kampung. Nah, ini kan momentumnya ada momentum habis apa ya? Arus balik kalau kita bilang. Kemarin mudik, arus balik ke perantauan, balik ke perkuliahan, dan mungkin saat ini lagi proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi banyak ini orang-orang dari kampung ini ke perantauan. Iya. Jadi setelah momen lebaran itu yang sebelumnya pekerja di perantauan balik dulu, mahasiswa pun yang sudah kuliah balik dulu. Nah, kemudian setelah mereka selesai lebaran balik lagi ke perantauan nih, balik lagi ke dunia, katanya dunia sebenarnya gitu. Balik ke aktivitas semula. Iya. Tapi alhamdulillah nih kita ngobrol nggak berdua aja nih ya. Ini ada apa kita bilang ya, ustadz kita ya. Ustadz yang membersamai kita membahas terkait itu di perantauan. Bagaimana kehidupan yang dianggap kehidupannya sebenarnya katanya tadi ya. Karena perantauan ini kan masing-masing kita apa ya berbeda gitu. Iya. Ya kayak mungkin kebetulan kita bertiga nih orang perantauan semua. Iya, perantauan. Alhamdulillah perantauan semua. Kenalkan dulu lah. Kenalkan dulu nih Ustadz kita nih. Abang aja. Abang ya. Lebih akrab. Panggil abang aja. Abang aja. Oke, kebetulan yang ada di samping kami ini atau di tengah-tengah kami ini adalah Bang Surya ya. Iya. Bang Surya dan beraktivitas di Binjai di Medan gitu ya Pak. Iya. Bang ya. Betul. Dan memang sudah merantau. Nah, kalau boleh tahu merantaunya dari tahun kamu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi alhamdulillah sebelumnya makasih nih kawan-kawan adik-adik lah ya. Panggil adik-adik aja gitu. Karena kayaknya dari sisi wajah ya kan, kemudian dari sisi usia juga kayaknya jauh-jauh. Ya. Alhamdulillah kalau tadi ditanya sama adik awak Ferry gitu ya, sudah sejak tahun berapa itu merantau. Sebetulnya semenjak SMP, selesai SMP, kita SMA itu sudah merantau memang. Maklum kalau kebetulan saya itu tinggalnya itu di daerah perbatasan antara Langkat dengan Aceh gitu. Namanya Pulau Kampai. Mainan Pulau Kampai. Iya. Berarti sama juga dong dengan Bang Randan. Nasib berarti kita. Sisihkan saya ini. Saya anak desa ini. Iya. Kebetulan dari Pulau Kampai sampai SMP di situ ya, Pulau Kampai. Ya kalau pernah dengar Pantai Brawi atau Terasi ya, daerah Terasi Belacan tuh. Belacan? Ya Belacan. Oh, sedap banget lah pokoknya. Apalagi pakai daun ubi ya, untuk buka puasa enak banget gitu ya. Jadi teringat pengen pulang kampung lagi. Baru pulang. Iya, jadi SMP selesai, kemudian SMA kita ke nyebrang ke Pangkalan Susu, nggak begitu jauh sebetulnya. Ke SMA Negeri ya, SMA Negeri Pangkalan Susu, dan selanjutnya kuliah gitu, lanjut kuliah di USU kemarin. Tahun berapa di USU itu? Di USU kita masuk tahun 2005, selesai di 2009 alhamdulillah. 2005 saya masih SD. Kan beneran kan? Ternyata usia kita nggak jauh amat. Saya kebetulan 2005 SD kelas 5. Karena saya kelas 2006 itu lulus SD. Masya Allah. Saya mau tamat tuh. Iya, mau tamat. Berarti agak-agak beda sedikit aja ya. Beda berapa tahun gitu. Kalau Bang Anda sendiri merantaunya tahun berapa? Saya mulai merantau itu sekitar tahun 2010. Oh, 2010? Iya, 2010 merantau dari pulau tadi. Iya, merantau dari pulau tadi. Ya, kita ya pastilah di pulau itu kan kalau ingin mendapatkan jenjang pendidikannya lebih tinggi kan di pulau itu pun belum tersedia. Nah, jadi kalau kami itu sebatas jenjang SMA aja dulu. Nah, kemudian kalau ingin kuliah itu harus keluar pulau. Nah, jadi saya mulai itu dari 2010.
Nah, kadang kalau untuk pulang kampung itu kadang setahun sekali pada saat Lebaran aja gitu. Kadang pun ada momen-momen yang mungkin nggak bisa pulang gitu. Sedihnya Biasa perantauan perantauan. Iya, itu tahu. Itu perantauannya mana Bang? Dari Bang 2000. Surya tadi kan ke Medan nih. Iya. Kuliah di USU atau di Pangkalan Susu dekat lah kan kayak gitu dari Pulau Kampe. Iya. Habis itu kuliahnya di USU kan kayak gitu. Iya, Kalau iya. Anda? Kalau saya 2010 itu pilihannya itu ke Jawa langsung. Oh. Jadi sekitar setahun lebih itu di Jakarta. Oh. Kemudian balik lagi baru memilih ke Medan ini. Merantaunya ke Medan. Medan ini masuk 2011 pertengahan akhir lah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, dan udah pindah. Menetap di sini. Iya, udah menetap, udah menjadi warga negara. Warga negara pula. Warga wilayah. Warga negara Konoha. Iya. Berarti emang apa ya, memutuskan itu ke apa ya? Memutuskan kuliah kita, memutuskan perantauan ya. Merantau itu memang dari masa itu. Iya. Kalau Bang Ferry sendiri? Kalau saya kebetulan memang merantau itu lulus SMA. SMA juga ya. Memang karena memang untuk menempuh apa ya, menempuh ya. Apa ya, ingin mengambil ke tingkat yang lebih tinggi lagi kan. Iya, iya. Kalau di tempat saya memang ada tempat kuliah, ada ya sekitar setengah jam lah dari kampung kan kayak gitu. Tapi masih swasta ya, swasta. Tapi itu tadi akhirnya saya lulus ujian atau lulus tes ya, itu ke Jawa. Memang pilihannya memang harus ke Jawa. Berarti ini ada cita-cita. Iya, memang udah targetnya itu udah dari kelas 1 SMA itu memang tujuan itu Jawa mana nggak tahu belum kan gitu. Iya, penting Jawa dulu ya. Jawa dulu kan kayak gitu. Ternyata lulus ini Jawa Timur, Nah, di Malang dan ke gap lah kan kayak gitu. Nah, ini kita bahas ya gap ya kan kayak gitu. Nah, namanya perantauan pasti ada, kalau bahasa anak sekarang bilangnya apa namanya, shock terapi, shock atau terapi. sosial apa kultur shock. Nah, betul. Iya, ya. ketergatan budaya. Iya, Jadi betul. perbedaan budaya di antara kita di kampung. Nah, kebetulan saya kan di Malang nih, Iya. Jawa Timur. Di kampung saya ini kan lumayan orang Batak, orang Jawa kan kayak gitu berkumpul kan gitu. Jadi ada kampung lah dan lain sebagainya. Nah, begitu ke Jawa Timur itu memang luar biasa sekali kan kayak gitu. Iya, iya, berbeda kulturnya ya. Beda sekali dari bahasa sehari-hari itu yang ngomongnya Jawa medok kalau kita bilangnya gitu. Ya memang bahasa Jawa 100%. Ya kita kalau yang di kampung itu nggak pernah bahasa Jawa ya kaget. Nah, itu yang pertama kali saya hadapi gitu. Iya, iya. Bang Surya sama Bang Randa kan ini kalau pertama kali nih merantau ini ya, mungkin kalau Bang Randa kan ke Jawa, ke Jakarta, bisa Jakarta balik ke Medan ini kan ada beberapa kondisi lah. Iya, iya. Kalau Betul. Bang Surya dari Pulau Kampe tadi ke Pangkalan Susu ke kuliah kan pasti ada lah. Iya. Jadi memang uniknya di tahun 2005-an karena di masa itu teknologi itu belum secanggih sekarang ya. Iya. Nah, kami kan kalau dalam peta generasi itu ya kita, kalau saya itu termasuk generasi milenial. Wih, nama apa nih ya? Iya. Memang iya gitu. Generasi tahun 85 ke 95 atau tahun 2000, nah itu masih milenial. Iya, Ya. umur 40 tahun ke bawah ya. Gitu. Dapat Nah, lah ya. Nah, jadi itu kan peralihan teknologi dari yang belum seperti sekarang. Kalau dulu handphone zaman dulu itu bukan seperti handphone seperti ini kan? Masih titut-titut ya. Dulu kan itu kan. Monoponi. Betul. Yang zaman monoponi gitu ya kan? Bahasa itu. Iya, iya. Iya. Nah, jadi karena memang zaman itu teknologi belum terlalu berkembang, jadi antara kehidupan di kampung kemudian semi kampung lah kita bilang ya. Nah, sampai dengan di kota Medan itu hampir nggak ada perbedaan. Iya. Gitu. Cuman memang tentunya kalau yang namanya di kota itu kehidupannya sudah jauh berbeda lah tentunya ya. Berbeda itu dari sisi karena kita itu di kota sudah heterogen dengan yang di kampung misalnya di Pangkalan Susu rata-rata kan orang Melayu, orang Aceh, orang Jawa, paling banter itu ya apa ya, berapa 5 suku. Tapi kalau sudah di Medan kan ceritanya kan lain. Iya, betul. Nah, jadi apa ya, praktis hampir nggak ada perbedaan dari sisi apa ya, dari sisi kehidupannya zaman dulu itu, zaman itu ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau dari sisi pergaulannya, jauh beda. Nah, ini Jauh yang perlu kita beda. bahas ya. Iya. Dari sisi pergaulan di zamannya Bang Surya ini terkait tentang pergaulannya itu kayak gimana nih? Karena kan tahun itu kan tahun 2005. Iya. Yang dimana masa itu memang kita bisa katakan ya tadi dikatakan Bang Surya itu
masih belum secanggih ini kan. Iya, betul. Masih peralihan lah. Belum secepat sekarang. Iya, masih Iya. peralihan. Iya. Internet itu belum sebesar ini. Belum. Cuma mungkin dia cuma bisa telepon, SMS, Iya. SMS itu pun di beberapa tempat kan ya gitu. Betul. Wartel-wartel lah mungkin lebih banyak pada masa itu kan kayak gitu. Betul. Peralihan itu lah, pergaulan yang dikatakan Mas Surya tadi, kira-kira kalau pertama kali dengan ke Usul ya, ke Medan nih, kan? Iya, Dengan iya. yang di kampung itu, yang membedakan itu Oh, kira-kira jauh. apa? Iya. Jadi kalau di kampung itu yang namanya pacaran itu kan sekedar duduk berdua begini ya. Iya, iya. Nah, gitu misalnya. Itu datang ke rumah gitu ya, Oh. di Pulau Kampe, di Pangkalan Susu itu masih relatif sama gitu. Tapi begitu kita masuk ke Medan, ini lain lagi ceritanya. Yang dimaksud dengan pacaran masa itu sudah ya kawan-kawan tahu sendirilah gitu ya. Sampai naudzubillah ya pergaulan bebas itu Bebas, betul-betul terbuka gitu. Ya itu masih di zaman itu ya. Berarti dari zaman dulu itu Memang dari zaman dulu gitu. sudah begitu Ustaz. Aktivitasnya Iya. sudah seperti itu ya? Sudah seperti itu, cuman tidak terlalu terbuka kayak sekarang ini gitu. Kalau dulu mungkin bisa kita katakan mereka bersembunyi-sembunyi. Iya, masih sembunyi. Masih malu, Masih malu. Masih punya rasa malu Iya, gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kayaknya Diumbar. justru kebalikannya gitu. Kalau misalnya nggak pacaran malu, nggak punya pacar malu gitu ya. Bahkan dengan aktivitas pacaran itu mereka bisa menjadikan itu untuk mendapatkan cuan. Nah, Ya kan? betul, Dengan betul. aktivitas-aktivitas pacaran mereka jadikan konten dan lain-lain. Iya, ya kan? betul. Sekarang memang berarti dari zaman dulu pacaran itu sudah ada, Sudah cuman ada. tingkat rasa malunya itu berbeda. Iya. Ustaz, ya. Makin kemari, makin hilang rasa malu itu. Iya, Gitu. iya. Nah kalau gini, Bang ya, Bang Surya. Menarik nih, udah menarik nih. Ya, menarik nih, gitu. Jadi kan bahas ini, Iya, kan bahas iya. pergaulan kan. Iya. Satu apanya kepacaran lah kita langsung tembak langsung. Nah, Satu faktanya lah ya. satu fakta Betul, betul. kondisinya lah. Nah, kalau zaman saat ini kan gitu, terkait tentang pacaran itu kan kayaknya semua orang itu sudah paham bahwa pacaran itu haram. Kan kayak gitu kan. Iya, Memang iya. dengan teknologi di YouTube kajian-kajian itu sudah Informasi menjadi sudah dapat, informasi sudah dapat semua. Iya, Bahkan iya. mungkin anak SD, anak SMP sudah paham bahwa pacaran itu aktivitas pacaran itu haram. Iya, Kalau iya. di zaman dulu tahun 2015 itu kan mungkin masih apa ya kita bilang paham kondisinya itu kan masih istilahnya ini bukan pacaran itu kayak kawan dan lain sebagainya. Iya, iya. Ada istilah-istilah itu kan kayak gitu. Itu kayak gimana? Apakah memang kondisi pada masa itu memang sudah paham pacaran tapi tetap dilakukan atau memang mereka belum paham bahwa yang haram berpacaran itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya gini ya. Secara fitrah manusia gitu ya. Ya secara kultur atau budaya ketimuran Iya. itu yang namanya berduaan antara laki-laki dengan perempuan itu sebetulnya itu sesuatu yang tabu. Iya, tabu. Nah, itu kita Iya. keluar dari konteks agama Iya, ya. iya. Tapi begitu kita masuk ke ranah agama, kalau tabu itu kan hanya antar persona gitu. Iya. Ya kan atau kayak apa ya? Suku, adat, wilayah adat itu. budaya masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita masuk kepada ranah agama yang itu berkaitan dengan akhirat, tentu kita memandangnya sebagai muslim mau nggak mau harus dalam pandangan itu. Iya, Gitu. Nah, jadi kalau dalam pandangan Islam dan semua umat Islam itu rata-rata sebenarnya ngerti gitu. Nah, kalau dibilang pacaran itu pasti haram. Nah, pasti haram. Namun tentunya seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, yang makin kemari itu makin sekuler radikal nih. Semakin parah sekulernya Iya, gitu ya. Jadi orang-orang itu udah nggak peduli lagi yang haram itu justru dikerjakan rame-rame, yang halal itu justru ditinggalkan bareng-bareng gitu. Gitu. Jadi memang praktis kalau ditanya secara dari dua sisi ya, secara social culture atau kebudayaan, adat istiadat orang timur, praktis orang malu sebetulnya pacaran zaman dulu gitu. Iya. Nah, kalau dalam pandangan Islam itu jelas haram karena belum halal kan begitu Iya. ya. Gitu. Jadi orang sebetulnya sudah tahu, tapi karena memang masyarakat gitu ya atau kebanyakan kebanyakan orang itu melakukan hal itu jadi kebiasaan, Kebiasaan. jadi Dan tidak ada yang mengingatkan lagi. Iya, nggak ada yang mengingatkan lagi. Jadi ada gitu. satu hal yang menarik yang Iya. saya dengar tadi itu kan, Iya. ada sebuah perubahan kondisi tadi, ya kan, perubahan kondisi yang zaman dulu seperti ini, zaman sekarang seperti ini. Tapi ada tadi disebutkan faktornya itu karena sekuler. Jadi ini sedikit, saya mau panggil abang berarti. Iya, abang aja.
Gini Bang, jadi faktor sekuler tadi itu seberapa pengaruhnya kepada kondisi Betul. perubahan kondisi itu tadi, Ustaz? Iya, Dan sebenarnya sekuler ini yang apa sih sebenarnya sekuler ini sehingga bisa membuat perubahan dari kondisi yang awal tadi menjadi kondisi yang sekarang yang luar biasa itu, Ustaz? Iya, iya. Jadi sekuler itu pemahaman sebuah keyakinan atau pemahaman yang harus memisahkan antara agama dengan kehidupan, gitu. Jadi kalau mau beragama di masjid aja, gitu. Iya. Jadi kalau kita ngobrol begini nih, ya, kalau orang sekuler itu nggak suka kalau kita ngomong tentang agama nih, tentang bukan akhirat. ranahnya nih ya. Iya, ranahnya, bukan ranahnya ini bukan kalau ranahnya ini. dalam pandangan sekuler, gitu. Jadi kalau mau taat itu di masjid aja lah, gitu. Ya, jangan dibawa-bawa misalnya untuk acara-acara nongkrong kayak begini nih, gitu. Jadi kalau menutup aurat itu waktu sholat aja. Iya. Tapi kalau selesai sholat, buka lagi nggak apa-apa. Gitulah. Ya, kebanyakan begitu. Emang. Iya. Kan kita lihat sekarang, mohon maaf kita katakan kita bekerja seperti di luar, ya di mal-mal itu kan banyak. Kemudian kita sebagai misalkan buruh atau pekerja bangunan juga terkadang lebih nyaman dengan pakaian pendek-pendek dan lain-lain. Tapi pada saat sholat kita menutup aurat, berarti kan kita menganggap menutup aurat itu hanya pada saat sholat saja. Jadi sekuler, dimaksud sekuler itu salah satunya itu ya. Salah satunya Iya. Jadi untuk mengarah sampai mempengaruhi perubahan tadi, rasa mempengaruhi sebuah kondisi tadi itu sehingga terjadi perubahan yang luar biasa. Itu di mana sekuler itu, Ustaz? Sampai Jadi bisa mempengaruhi. kalau kita bicara tentang akar masalah sekuler itu ya, memang sudah ditanamkan itu sejak lama, gitu. Jadi memisahkan antara agama dengan kehidupan itu bukan zaman sekarang aja, gitu. Jadi di zamannya sebelum Rasulullah juga sudah ada konsep itu. Sudah ada, cuman ini bukan istilah baru, bukan istilah baru, gitu. Cuman bukan kebiasaan atau pemahaman baru, bukan, tapi istilahnya aja berubah. Gitu. Jadi pola pikir masyarakat gitu, ketika dia memisahkan antara ketaatan dengan kemaksiatan itu sesuatu yang tempatnya bisa dibuat beda gitu ya, maka itu juga sekuler gitu. Jadi kalau mau taat itu di satu tempat khusus, kalau mau maksiat itu satu tempat khusus saja, maka itu juga sudah sekuler gitu. Taat kalau kita bareng-bareng, maksiat kalau kita lagi sendirian. Itu juga sekuler. Kadang kondisi-kondisi menyendiri itu usianya lebih besar ya. Banyak godaannya tuh lebih besar lah memungkinkannya ke situ. Iya. Dan kalau kita tarik dari fakta sejarah gitu ya, ternyata sekuler ini memang ramuannya dengan bahasa yang baru itu tahun 1500-an atau abad pertengahan. Gitu. Dan menanamkannya itu bukan dalam waktu yang singkat. Sampai lebih dari 3 abad. Itu baru berhasil mereka. Gitu ya. Nah, jadi sekuler ini memang awalnya itu dari individu ke individu, kemudian ini disebarkan, terbentuklah sebuah kelompok atau komunitas, kemudian komunitas ini terus menyebarkan kepada yang lain, sehingga kemudian terbentuklah sebuah kebiasaan yang cukup besar, dan ini menyebar kemana-mana. Ini berarti yang mempengaruhi perubahan tadi itu. Betul, gitu. Karena dari individu-individu yang satu pemikiran menjadikan pemikiran mereka itu satu aturan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, terakhir itu mereka coba memformalisasikan dalam bentuk aturan negara, gitu. Nah, jadi sekarang itu kayak misalnya pergaulan bebas tuh. Jadi kalau pergaulan bebas kayak LGBT segala macam zaman sekarang gitu ya. Itu efek lanjutan dari sekuleritas. Bahasanya kalau sekarang sebutannya itu tulang lunak. Tulang lunak. Kalau dalam Islam kan bilangnya kaum Sodom kan. Kalau orang itu bilang LGBT kan. Nah, kalau sekarang kalau di Indonesia lah kita bilangnya kan dia tulang lunak. Tulang melambai. Jadi kita lihat tadi kan kita di awal tadi masih dari membahas perantauan, kemudian sistem pergaulan, ya kan, bagaimana sehingga sampai kita mendapati fakta-fakta tadi pergaulan dan dalam perantauan itu bagaimana. Ternyata kita temukan kayak misalkan tadi pacaran, penyebab pacaran zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Nah, itu ternyata ada penyebabnya, gitu kan. Itu masih satu fakta. Kita lihat kan pergaulan dengan pacaran. Bagaimana dengan
kehidupan anak-anak perantauan ya, terutama yang banyak merantau ini pekerja dan anak kuliah. Iya betul. Nah, di kuliahan itu pun kita lihat zaman sekarang itu udah luar biasa, berbeda dengan zaman dulu. Oh jauh. Beda. Ya kan? Saya ada lihat satu video ya kan, Iya. di konten. Iya. Itu kalau misalkan cuman beberapa detik aja dia, ya kan? 1 menit lah mungkin konten. Jadi dia satu orang guru dengan satu orang siswa atau mahasiswanya. Misalkan tahun 80-an kalau dia telat dia dipukul, tangannya dikasih. Kemudian tahun 90-an dipukul masih menjerit-jerit, tahun 2000-an ya dilebaikan gitu ya kan. Tapi tahun yang sekarang ini malah siswanya itu mukul balik gurunya gitu. Berarti kan kita lihat ada satu perubahan di situ, perubahan. Ada Dan itu screen ya, Bang? Iya, screen. Panas-panas ini. Ya, kita kembali. Jadi kita lihat Bang kan di sini kita lihat bahwasanya kondisi pada saat dulu dan pada saat sekarang itu berbeda. Dan itu bukan hanya dari satu fakta, tapi banyak fakta yang lain seperti kita lihat dalam segi pendidikan. Ini enak nih kita bahas, apalagi dalam keadaan sekarang ini. Kembali Dari segi pendidikan ini atau apa? Kan tadi kan kondisi lingkungan kan kayak gitu. Banyak lah kondisinya. Kalau saya kebetulan jurusan mana? Arsitek. Teknik. Fokus saya ini keras ini. Enggak, ini arsitek yang soleh nih. Seperti para sahabat dulu ya. Mereka bukan satu bidang. Iya, bidang. Iya. Ya, soalnya kalau kita bicara teknik ya kan, kulturnya itu kan kayak ya kita tahu lah sama-sama teknik ya kan. Dia kalau di zamannya Bang Surya itu kan tahun 2005 itu mungkin masih kental ya. Iya. Fakultas itu dengan keteknikannya, dengan slogan-slogan dan semboyan-semboyannya, dan mungkin ada gap-gap atau mungkin dia kayak ada musuhan nih kan kayak gitu antara fakultas kan kayak gitu. Iya. Nah itu kayak gimana? Mungkin bisa diceritakan loh. Iya, kalau zaman dulu sih praktis ya. Kalau fakultas yang dominasinya itu laki-laki, kayak fakultas kami nih, Teknik lagi ya. teknik gitu ya. Sama dua ceweknya gitu. Satu ceweknya gitu. Satu itu. Satu di kelas tapi kayak cowok juga jadi Terpengaruh dia. tukang manjat gitu ya. Ngebengkel segala macam gitu ya. Nah, itu kalau yang dominasinya laki-laki ketemu sama yang fakultas juga dominasinya laki-laki, itu biasanya kita tawuran gitu. Nah, sempat di masa kami itu begitu. Masih musim gitu. Masih musim. Itu di zaman dulu tuh tahun 2005 sampai terakhir 2010 ya. Gitu. Jadi di masa itu memang ego kelelakian itu betul-betul dominan. Jantanan. Iya, betul-betul jantan. Jadi istilah tulang lunak zaman dulu itu tabu gitu. Betul. Tabu gitu. Ya, kalau jantan ya jantan gitu. Hanya ada dua, laki perempuan. Jelas. Iya. Kalau sekarang ya kenapa lagi di Thailand misalnya, luar biasa gitu. Kalau dulu kita tawuran gitu ya antar fakultas itu hal yang biasa gitu, maklum gitu ya. Tapi yang namanya tawuran itu memang dalam aspek pendidikan pada masa itu memang sudah menjadi hal yang itu kan kayak tidak istilahnya kan semua kalangan kan tahu itu gitu. Tapi dibiarkan aja kan. Iya. Karena memang apa ya? Penunjukan jati diri, Bu. Lebih kurang gitu. Jadi kami nih misalnya teknik gitu. Nah, mereka fakultas apa gitu ya. Itu saling apa ya? Saling bertarung lah untuk menunjukkan kekuatannya masing-masing, jati dirinya masing-masing gitu. Ya, pertanyaannya San, pada zaman dulu itu setelah melakukan hal yang seperti itu tawuran, apakah itu berlanjut ke ranah kehidupan normal atau hanya sebatas itu saja? Setelah kehidupan normal berteman lagi? Iya. Jadi setelah normal ya biasa aja. Berteman lagi. Bahkan satu kos itu kadang kan fakultasnya beda-beda. Iya. Sendiri itu. Jumlah di situ gitu. Ya pas lagi jiwa keteknikannya muncul ya kan di kampus aja. Nah itu kita ngegas gitu. Tapi kalau sudah di kos ya satu perantauan kan perantauan. Gitu. Kita ngomong lagi tadi kan dengan zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang kan faktanya sudah berbeda. Ngeri sekali sekarang. Itu ada istilah senggol bacok itu memang ada ternyata. Iya. Ya kan? Yang istilahnya dulu kita dengar mata mulai gitu kan. Ternyata ada sekarang ini. Iya, masih dengan ada ya. Kita senggolan sedikit aja atau sedikit memandang melirik saja sudah timbul tuh amarah yang luar biasa. Dan bahkan efeknya bukan hanya sekedar tawuran, setelah tawuran selesai tidak. Ini sampai mungkin
dendam kusumat mungkin. Sama yang penting mah kehilangan nyawa. kehilangannya, ya betul. Sampai apa? Sampai nyawa gitu Iya, loh. ada perubahan seperti itu. Iya. Dia dilacak terus, diintip, nanti kapan dia sendiri di Iya, dan lain sebagainya. betul. Sampai dia kayak gitu kan, kondisinya kayak gitu. Dan itu kita lihat bukan hanya sesama siswa atau mahasiswa, dari mahasiswa atau siswa ke pengajarnya juga seperti itu. Iya. Ya kan, kita lihat faktanya sekarang ditunggu lewat mana nih, ya kan? Ya kan? Itu luar biasa kita lihat perubahan. Iya. Nah, berarti kan ada pergeseran kondisi, ya kan, yang dari zaman dulu itu sampai zaman sekarang itu, sehingga kalau kita lihat perubahannya itu pun bukan makin baik, tapi makin aneh, parah, aneh. ya. Dan di luar apa ya? fikri katanya. Ya kan, di luar nurul. Ya, di luar logika kita ya. Iya, betul. Karena makanya kan yang menjadi apa ya? Menjadi fokus utama kalau sekarang ya. Ya, bahwa fokus utama menjadi apa ya? Permasalahan utama di kalangan generasi-generasi Z kalau kita bilang saat ini. Generasi-generasi saat ini itu adalah permasalahan apa namanya? Mental, psikologi, penyakit itu. Iya. Sehingga akhirnya dampaknya ke yang lain-lain adalah mungkin dia ya mungkin nggak lulus akhirnya ditikam gurunya. Iya. Dosennya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu. Tapi ada satu hal yang menarik saya lihat di media sosial. Ya biasalah kita melihat satu konten itu bukan hanya kontennya saja, tapi dari sudut pandang netizennya. Kan asik nih. seru baca komentar netizen itu. Iya, tapi ada satu hal yang menarik. Saya melihat konten-konten tersebut, kemudian ada tanggapan-tanggapan netizen itu mengatakan beginilah kondisi akhlak kita zaman sekarang, dan itu diserahkan kepada individu masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintahnya. Nah, sebenarnya memang harus gini ya, kita tanya nih sama Bang Surya gitu. Bagaimana ini? Menarik kan? Apakah memang dari segi pemerintahnya sendiri itu sangat mempengaruhi terkait kondisi akhlak dari setiap masyarakatnya gitu, setiap individu. Iya. Jadi menarik ketika ini agak panjang ya jelasnya. Iya. Jadi awal-awal masuk ke kampus itu memang saya secara pribadi, Abang secara pribadi itu mencari Islam. Gitu. Dan kebetulan ketemu, tapi butuh waktu 2,5 tahun untuk bisa ketemu sama Islam. Iya, sebelumnya memang agama Islam juga, Ustaz, kan? Muslim juga, juga. Muslim, tapi Muslimnya itu karena keturunan doang. Iya. Jadi sempat ketahuan Pak. Sempet. Makanya ini masih terbawa ini ya. Kalau ada yang bikin panas ngajak berubah deh. Ayo gas. Jadi walaupun tadi sudah memang kita beragama Islam karena keturunan, kita harus mencari lagi bersama. Iya. Itu jadi tawuran itu kan pengalaman yang jadi pelajaran gitu ya. Nah, pengalaman yang jadi pelajaran itu buruk, jangan sampai kita lakukan lagi. Iya. Jadi kemudian kita cari gitu. Sebenarnya ada nggak apa ya? Kira-kira Islam itu mengatur nggak urusan-urusan yang kayak gini? Iya, betul. Ya, kenapa kok bisa ada orang yang sampai tawuran gitu? Setelah kita mikir ya tadi kan di luar fikri ya kan sama di luar nurul. Nah ini kita mulai pakai fikri sama nurulnya nih. Betul. Nah jadi kita mikir gitu, karena kita sudah mulai beranjak dewasa, akalnya itu sudah balik ya, maka kita sudah mulai berpikir apakah nggak ada solusinya sih yang begini gitu. Masa hal sepele aja gitu ya, masalah hal yang mungkin nggak ya itu tadi ya di luar nurul gitu, cuman gara-gara ejekan kamu fakultas ini aku fakultas itu kan gitu ya. Kemudian kita bisa berantem gitu, kok sesepele itu gitu ya, sampai babak belur, bahkan nanti bermusuhan walaupun cuma di kampus aja. Nah ternyata kita cari gitu ya, kita cari perbandingan, baca buku segala macam, ternyata dalam hati ya dan dalam pikiran itu coba kamu cari di Islam. Gitu. Emang jawabannya pasti Islam ya? Iya, gitu. Dan ketika kita coba mencari Islam dan kemudian kita ketemu dengan alhamdulillah dengan pembimbing yang pas, dengan pembimbing yang tepat, maka semua pertanyaan-pertanyaan kita itu tentang masalah pergaulan, tentang masalah sekulerisme itu tadi ya. Nah, itu ternyata dapat gitu. Jadi sekulerisme itu adalah akar masalahnya gitu ya.
kemudian hasilnya itu salah satunya adalah pergaulan yang serba bebas, yang memunculkan rasa marah yang berlebihan, nggak terkontrol. Berarti memang ada kaitannya ya. Ada Akar kaitannya. tadi deh ya. Iya, akarnya itu sebetulnya di sekuler itu. Ketika seseorang itu nggak takut lagi sama Tuhannya, nggak takut lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala, berikut dengan nggak pingin masuk surga, gitu ya, nggak khawatir dia bisa masuk neraka, gitu ya. Maka nggak ada yang bisa mengontrolnya, gitu. Iya. Gitu. Apa sih yang membuat orang itu takut membunuh? Iya. Kalau bukan akhirat, kan begitu. Betul. Bayangkan kalau dalam Islam tuh orang yang membunuh itu nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka, itu akan disiksa dengan siksaan bagaimana dia membunuh orang yang dibunuhnya. Naudzubillah. Gitu ya. Biasa. Nah, pertanyaannya konsep yang seperti itu adanya di mana gitu? Ternyata adanya di Islam. Gitu. Adanya di Islam. Nah, jadi setelah mencari tentang solusi-solusi tadi, alhamdulillah ketemunya tuh di Islam. Ketemu juga dengan pembimbing yang masih sebaya, tapi ilmunya itu luar biasa. Dan hebatnya itu sama-sama anak teknik. Sama-sama anak teknik gitu ya, sebaya gitu. Dan ketika kita diskusi, pengalaman beliau juga ternyata lebih pahit dari kita. Gitu. Gak pernah jumpa tawuran itu. Dia memang nggak ketemu tawuran gitu ya, tapi ada pengalaman pahit yang dia itu ketemu jawabannya akarnya di mana, itu juga sama. Gitu. Jadi sekulerisme inilah gitu. Nah, kalau dalam pandangan Islam itu di kitab Nizamul Islam itu dijelaskan bahwa soleh itu bukan hanya, atau ketakwaan itu bukan hanya individu. Ketakwaan itu ternyata ada 3 gitu. Yang pertama ketakwaan individu tuh, ya. Yang kedua ketakwaan berjamaah tuh, dan yang ketiga itu ketakwaan bernegara. Oh, ternyata Islam itu bukan hanya mengatur takwa itu secara individu aja gitu. Jadi pergaulan ini yang bebas ini, sekulerisme ini, itu bisa sampai mengakar sedemikian rupa seperti sekarang, dengan efeknya yang daya hancurnya seperti sekarang, itu karena memang ya negara itu nggak ada campur tangan. Jadi kalau mau jadi orang yang soleh ya soleh sendiri gitu. Kalau mau jadi orang yang salah ya salah sendiri gitu. Jadi negara itu tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Nah, begitu. Berarti kalau dari sudut pandang Islamnya, ketakwaan itu harus dibangun dari 3 pilar tadi. 3 ini tadi. Gitu. Jadi ketakwaan individu nih ya. 3 hal ini tadi. Nah, jadi kalau ketakwaan individu itu ketakwaan yang dilakukan oleh individu kayak kita nih, gitu ya, masing-masing, kayak sholat ya sampai berjamaah segala macam gitu. Itu ketakwaan individu. Dan tidak cukup di situ aja ternyata. Tidak cukup di situ, gitu. Nah, kenapa? Karena kita akan berhadapan dengan masyarakat banyak yang dia pemikirannya itu bukan homogen tapi heterogen, agamanya juga heterogen, latar belakangnya juga heterogen ya. Nah, ini kan butuh kontrol di masyarakat toh, kan gitu ya. Tapi nah pertanyaan kontrol masyarakatnya itu gimana gitu. Nah, sejauh mana? Sampai sejauh mana? Dan bagaimana caranya? Kontrol masyarakatnya itu dalam Al-Qur'an jelas itu. Ada dalam Al-Qur'an gitu, dalam surah Al-Asr. Surat yang sangat pendek tapi isinya itu sangat padat. Nah, apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, konsep yang kedua, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, itu tadi itu adalah konsep kita bertakwa, kita sholat itu secara berjamaah. Gitu. Berarti bukan itu, terkadang kan, mohon maaf nih, ada sebagian yang kita dengar itu diarahkan kepada individu saja. Untuk sabar itu untuk individu kita saja. Ternyata ini konsepnya lebih luas lagi seharusnya kita pakai itu ya. Makanya kan acara-acara begini nih, ada komunitas-komunitas anak-anak yang soleh gitu ya, sampai ngajak orang lain untuk jadi orang yang soleh, itu bagian dari wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita mengajak orang untuk sama-sama soleh, ini adalah ketakwaan secara berjamaah gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ketakwaan atau soleh secara bernegara gitu. Jadi ada ketakwaan atau kesolehan yang hanya bisa dilakukan oleh individu. Contoh sholat, puasa. Ini nggak perlu ada tangan negara, gitu. Tapi ketika kita mau takwanya berjamaah, misalnya nih kita suka sama lawan jenis kita, maka caranya harus dengan menikah. Dan nikah belum? Ini udah ya. Nah, ya kan? Oke. DPR ini bagi yang lajang-lajang gitu ya. Persiapkan diri untuk menjadi kepala rumah tangga. Nah, gitu ya.
Jadi itu kalau kita mau jadi orang yang soleh tapi berjamaah itu misalnya kalau kita suka lawan jenis dengan nikah bukan dengan pergaulan bebas pacaran tadi gitu, bukan itu jalan yang salah gitu. Nah kemudian ada ternyata masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia yang itu nggak bisa diselesaikan kecuali dengan tangan negara. Nah, apa itu? Contoh misalnya tuh sekarang kan lagi marak tuh pencurian, perampokan, gitu ya. Ini kira-kira kalau menurut teman-teman ini kira-kira akar masalah atau ini efek dari masalah pencurian, perampokan? Efek ya, karena nggak ada uang kan, nggak ada uang. Bersih aja nih ya. Betul. Jangan ini Medan ini. Iya. Bagi orang yang nggak paham itu pasti mengatakan mencuri itu sebagai masalahnya atau akar masalahnya gitu. Tapi pokok masalahnya. Padahal sejatinya mencuri itu efek dari apa? Bisa jadi karena keterpaksaan karena nggak ada makanan di rumah. Iya. Kan begitu. Nah, kenapa nggak ada makanan di rumah? Karena nggak ada uang untuk bisa menghasilkan makanan, untuk bisa membeli makanan di rumah. Nah, kenapa bisa nggak punya makanan, nggak punya uang? Karena bukan dia nggak mau kerja, gitu ya. Bukan dia nggak mau kerja, tapi dia itu bekerja seringkali misalnya kalau di dunia konstruksi nih, pemborongnya lari misalnya karena dia rugi, kemudian ditinggallah pekerjanya, jadi nggak dibayar dan seterusnya. Hasil dia mencari pekerjaan lain ternyata juga nggak menutupi kebutuhan, nekatlah dia untuk mencuri atau merampok. Bukan berarti kita itu menghalalkan pencurian dan perampokan. Gitu ya. Bahaya nih. Nanti dipotong-potong pula ya. Itu kan dari kalau kita lihat kan positif tadi. Maksudnya positif dalam tanda kutip ya. Kan dia mencuri karena sudah terdesak sekali dan karena kebutuhan dia. Tapi kan dengan fakta sekarang lebih parah lagi. Dia mencuri itu karena memenuhi sebuah keinginan. Ya bisa kita katakan, mohon maaf kita katakan mencuri karena obat-obatan, karena ketergantungan dan lain-lain, itu lebih parah. Berarti kan masalahnya itu bukan mencurinya gitu kan, tapi karena, dan itu pun bukan karena dia ketergantungan obat-obatan juga, bukan masalahnya juga, bukan pokok masalahnya itu kan. Jadi kompleks. Ini kompleks ya. Nah, ini nggak bisa diselesaikan kecuali ada campur tangan negara yang soleh tadi gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau mencuri zaman sekarang nih ya, kalau kita tadi kan kelas-kelas bawah akar rumput itu. Kalau kita lihat sekarang itu udah di mata telanjang, gimana coba 271 triliun. Itu ya Allah. Bangga pula. Ini kira-kira resiko kan ya. Gitu ya. Tapi itu fakta loh. Itu fakta gitu ya. Fakta ya. Iya, fakta. Kita bicara salah satu aja tuh. Salah satu. Kebetulan yang kebongkar. Kebetulan. Yang kelihatan. Ada lagi mungkin yang nggak kelihatan. Betul. Jadi ini gimana solusinya gitu. Kalau tadi dalam pandangan Islam orang mencuri karena kelaparan, ya itu maka dia batal atau syarat untuk terpenuhinya dia dipotong tangan itu tidak terpenuhi sehingga dia nggak boleh dipotong tangannya. Tapi beda kasusnya kalau tadi 271 triliun. Nah ini bukan untuk memenuhi perut. Ini bukan 271 triliun memenuhi perut yang gimana kan gitu ya. Ada analisa kemarin. Itu kalau dibelikan Harley Davidson itu banyak banget. Kebayang kalau kita beli bakso tuh. Kita beli yang punya. Pokoknya gitu. Betul. Nah, jadi baik pergaulan yang serba semakin parah ini, pencurian segala macam, itu bukan hanya faktor individunya nggak soleh, bukan hanya karena faktor kontrol masyarakat yang lemah, bukan, tapi karena memang negara tutup mata, nggak mau campur tangan terhadap penderitaan dan juga kerusakan yang ada di tengah-tengah umat. Padahal ini sebagai penutup untuk penjelasan sekulerisme itu tadi dan kesolehan ketakwaan itu tadi, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dan masyhur ini. Apa itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Gitu. Jadi setiap diri kalian itu adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Al-imamu fal-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang kepala negara itu adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas sejumlah orang yang dipimpinnya. 274 juta. Ya lebih kurang ya. 270-an juta penduduk kita nih. Ya Allah, kepala negara tanggung jawab. Ya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana seseorang itu bisa takut kepada Allah kalau pakai hukum sekuler? Nah, berarti gini lagi Bang.
Jadi kita tadi membahas terkait tentang sekuler itu kan bayangan kita itu hanya sekedar dalam aspek pribadi saja. Kan kayak gitu. Karena itu bicara bahas sekuler tadi kan aktivitas pacaran kan gitu. Ternyata dalam aspek bernegara pun ada aktivitas sekuler ini. Iya, betul. Kan kayak gitu. Nah, itulah tadi yang membedakan akhirnya menjauhkan kita dengan agama. Betul, Yang betul. akhirnya membuat negara ini tidak mau mengurusi, mungkin kita bilang ya, tidak mengurusi masyarakatnya dengan secara Islam sehingga berdampak ke kondisi saat ini. Betul. Kan kayak gitu. Dan akhirnya semua menjadi amburadul. Betul. Jadi memang ada satu pertanyaan saya waktu saya kuliah ya, di Malang gitu kan. Jadi kan mengatakan, jadi mungkin itu pun pernah ada di Jawa, di Medan. Kalau orang perantauan itu berinteraksi dengan masyarakat, pasti mereka pernah menyampaikan bahwa yang merusak kota ini, kalau Malang, kalau saya pernah berinteraksi dengan masyarakat Malang, sebetulnya Malang ini sebelum banyak mahasiswa enggak kayak gini. Yang merusak, yang menyebabkan Malang itu seperti saat ini, kondisi saat ini, aktivitas saat ini itu adalah para perantauan. Kan kayak gitu. Mungkin di Medan pun pernah ada mungkin orang-orang yang mengatakan kayak gitu karena ada perubahan yang seperti itu. Jadi ternyata kalau menurut saya sebetulnya bukan masalah perantauannya dan lain sebagainya, tapi ternyata yang dimiliki pemahaman oleh orang-orang perantauan itu. Apa yang dibawa mereka? Iya, gitu loh. Dari pemahamannya. Iya, orang-orang itu yang akhirnya jadi Mempengaruhi. akhirnya bukan masalah yang merantau itu kemana, tapi yang dibawa mereka itu adalah paham-paham yang tadi itu sekuler tadi, yang akhirnya mengubah suatu wilayah, suatu kondisi yang menjadikan wilayah itu jadi amburadul. Betul. Kan kayak gitu. Nah, kalau kita bicara kondisi saat ini pun ya kita bilang lah ya, dengan kondisi zaman dulu, kalau di zamannya Bang Surya kan itu tadi kita kembali ke dasar ke awal itu mereka itu melakukan maksiat, sebuah kesalahan itu sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang mereka itu dengan bangga memviralkan Iya, kemaksiatan mereka. Iya. Bangga kali aurat mereka pajang di media sosial, bahkan mereka dengan bangga mengatakan sebagai mungkin kalau laki-laki sebagai germo kan kayak gitu. So kalau perempuan dia sebagai PSK kan kayak gitu. Mereka bangga bahkan melayani berapa orang laki-laki dalam satu hari itu. Dan itu yang menjadi istilahnya menjadi tren di media sosial saat ini yang banyak ditonton ribuan dan jutaan penonton di situ, dan itu menjadi contoh kan kayak gitu. Nah, kalau menurut Bang Surya nih, bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal yang seperti ini gitu loh? Mungkin sebagai penutup ya, mungkin waktu kita kan banyak nih kan kayak gitu. Ya gitu. Jadi kan kondisinya sudah kita kan nggak menyangka ya. Kompleks lah kita. Kita kan nggak menyangka di zaman Bang Surya tadi kondisinya kayak gitu, di zaman saya pun nggak. Ya mungkin sudah agak berlebihan, tapi masih ada perubahan, tapi perubahan yang luar biasa sih. Iya gitu. Bahkan ya itu tadi saya bilang mereka bangga dengan kemaksiatan mereka. Bahkan Allah kan menyampaikan bahwa kita menutup aib kita, Allah menutup aib kita sendiri kan kayak gitu kan. Aib kita kan ditutupin, makanya kita nggak tahu nih aib kita apa. Tapi mereka membuka aib mereka. Jadi kan sesuatu masalah nih. Kan kayak gitu. Nah, menurut Bang Surya bagaimana kita menghadapi kondisi ini dan kira-kira solusinya seperti apa? Mungkin Ya, kalau menghadapi kondisi seperti ini tentunya ya paling untuk jangka panjang dan ini efeknya bisa sampai ke akhirat tentunya. Ya memang mau nggak mau itu ketakwaan yang 3 ini tadi harus dibentuk. Mau nggak mau ya. Gitu. Kesolehan yang 3-nya harus dibentuk gitu. Namun itu semua kuncinya juga 3. Apa itu? Ini harus kita catat ini. Ini betul-betul harus kita terapkan di kondisi saat ini. Berubah tadi kan? Seperti metamorf tadi. Ini umum sekali. Nah, yuk kita bareng-bareng ini ya. Cuman 3 aja. Ada F, ada J, ada D. FJD, bukan FGD ya. FJD, gitu. Apa itu? Yang pertama F itu adalah fahami Islam. Pahami Islam. Pahami Islam. Simpel aja ya. Simpel. Gitu. Orang yang paham adalah orang yang mampu menentukan sikap dengan benar. Gitu. Bukan hanya tahu Islam, harus paham. Paham betul. Berganti aja ya. Betul. Dan memahami Islam itu bukan hanya sebatas bisa baca Quran. Itu bagus banget. Tetapi ada hal selanjutnya yang harus kita perdalam. Memahami Islam itu mulai dari akar sampai ke buah. Gitu, mulai dari akidah sampai Islam menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi pahami dulu gitu. Sehingga efeknya itu nanti adalah kita cinta kepada Islam.
Gitu. Kalau pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu ya, itu pepatah sekarang. Yang itu pepatah dulu nih. Iya, gitu itu pepatah Melayu yang kayaknya biologis gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Supaya kita sayang dan cinta kepada Islam, maka kita ta'aruf dulu. Kenal dulu dengan Islam gitu. Nah, ketika abang itu sudah kenal dengan Islam, maka cinta itu muncul. Yang namanya cinta muncul itu konsekuensinya apa? Pengorbanan dan pembuktian. Betul. Kembali ke sana. Pembuktiannya gimana? Baru dua ini. Tadi kan F tuh. Nah, kemudian J. J itu apa? Jalankan Islam secara totalitas, menyeluruh. Apa yang kita pahami, ya, kalau itu berkaitan dengan ketakwaan individu, jalankan, kerjakan. Apa yang kita pahami berkaitan dengan ketakwaan secara berjamaah tadi, watawasobil haq, watawasobil sabr itu tadi, maka itu juga harus dijalankan. Gitu. Dan untuk jadi orang takwa itu kan nggak bisa sendirian, harus komunitas, saling menguatkan, gitu ya. Nah, ini jalankan Islam yang kedua. Karena kita sudah cinta dengan Islam, maka menjalankan Islam itu bukan sesuatu yang berat. Gitu. Namanya udah cinta. Apapun akan kita korbankan. Gitu kan. Walaupun hujan akan bertemu. Hujan dan dihajar. Kayak ini mohon maaf ini ya. Gambaran kayak Naruto sama Hinata tuh. Ya, sampai ke bulan tetap dia aja. Nonton Naruto juga ya. Hinata diculik ya. Toneri. Dia dari apa? Ya, itulah ya kan. Nah, itu. Kalau kita sudah cinta sama Islam, maka kita akan mengorbankan apapun yang kita miliki untuk Islam. Ya, kita laksanakan Islam itu tanpa nanti dan tanpa tapi. Gitu, kerjakan gitu. Nah, yang ketiga D tadi. Setelah kita memahami Islam, kita menjalankan Islam, maka yang ketiga kita dakwahkan Islam. Ini dia. Kembali ke film Naruto. Ya, pecinta Naruto nih. Dakwah no jutsu. Khutbah no jutsu. Nah, jadi Naruto yang hebat itu ternyata bukan Rasengannya. Jurus seribu bayangannya ya kan? Bukan jurus seribu bayangannya gitu ya. Bukan juga dengan kuramanya. Gitu. Tapi yang hebat itu adalah mulutnya, ucapannya, dakwahnya, ceramahnya, apa tadi? Khutbahnya, gitu ya. Bagaimana seorang Obito yang begitu hebatnya kemampuannya dan begitu kerasnya hati dan pemikirannya itu bisa diubah dalam waktu yang satu malam. Itu sedangkan sahabat yang kekasih aja tidak bisa gitu. Tapi dia dengan ikhlas ya kan. Kemudian dengan istiqomah dan dia tidak menyerah. Tidak menyerah adalah jalan ninja. Nah, jadi apa? Ternyata senjata kita dan bagaimana supaya kita kedepannya itu bisa lebih baik, keadaan kita bisa berubah, itu mau nggak mau ya dengan dakwah gitu. Tadi kemaksiatan aja itu didakwahkan sampai sebegitunya viral. Bahkan followernya, subscribernya, pengikutnya, viewernya itu bisa sampai jutaan. Dari situ mereka dapat cuan kan, kan gitu ya. Itu aja mereka nggak malu mendakwahkan. Berarti mereka mendakwahkan juga sih. Secara tidak langsung itu sama. Makanya acara metamorph kayak gini nih. Jadi saingan untuk mereka sebetulnya. Supaya jangan mereka yang ditonton tapi ini gitu ya. Membantah ya. Gitu. Kita dakwah-dakwah yang begini, yang ringan-ringan begini itu harus dilihat ya. Kemudian kalau ada yang bagus dicontoh dan dia di-share kepada kawan-kawan yang lain. Gitu sih. Nah, jadi F, J, D. Nah, inilah kuncinya tadi. Pahami, jalani, dakwahkan. Luar biasa. Simpel sekali ya. Simpel tapi maknanya dan itu harus butuh pengorbanan yang luar biasa. Dan sebelum kita berkorban harus dipahami dulu. Ternyata mereka yang orang-orang kaum tulang lunak tadi, pergaulan yang abang katakan tadi, mereka tidak malu lagi dalam itu. Ternyata kan mereka itu mendapatkan itu kan dari dakwah pemahaman itu tadi, ya kan, sehingga mereka udah menganggap itu jadi biasa. Jadi kita yang menganggap mungkin Islam pada saat Islam itu ternyata ada aturannya tadi di masyarakat, ada aturannya di negara. Mungkin kita lihat ya ada kondisi, ada beberapa bagian kondisi masyarakat menganggap itu sesuatu hal yang baru. Dan ternyata mereka belum mendapatkan itu gitu, sehingga
pemahaman itu mereka anggap ya itu bukan dari Islam, mereka Islam. katakan. Nah, itu butuh yang namanya dakwah tadi. gitu. Iya, betul-betul. Agar Iya. terpahamkan ternyata ini dari zaman Rasulullah sudah ada Sudah loh. ada. Iya kan? Masya Allah. Sah. Luar biasa ya. Hari ini podcast kita ya, bincang-bincang kita hari ini luar biasa ya. Iya, Mulai dari awal perantauan sampai ke Naruto ya kan. Nah sedikit ini ya, ini khawatir ini kan apa ya, bully antar sesama umat Islam ini kan lagi santer. iya, betul. Iya. Jadi kita mengatakan bahwasanya orang yang ahli maksiat mendakwahkan bukan berarti ini dakwah yang dalam kalimat denotasi mana sebenarnya, bukan Iya. ya. Maksudnya itu mereka itu apa, jor-joran menyampaikan tentang kemaksiatannya itu kemana-mana gitu. Ini dakwah dalam tanda kutip untuk kemaksiatan tadi. kemaksiatan, iya. Untuk kemaksiatan tadi, ya. Tapi kalau dakwah untuk Islam itu secara denotatif, Denotatif, maknanya tuh untuk mengajak begitu. Islam. Mengajak kepada Islam. Iya. Gitu. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 104 itu jelas tuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ini sebagai penutup aja. Terima Iya, kasih iya. kawan-kawan. Terima kasih Ustaz Terima sudah kasih. mengingatkan. Iya. Karena tadi kan dari bahasa aja sekarang bahaya nih, ya kan? Jadi sulit nih. Iya, jadi sulit, ya kan? Didetailkan lagi. Tapi kan kita sekelas ustadz-ustadz yang berkelas saja salah mengucapkan bahasa atau sebenarnya pengen pendekatan makna gitu ya, dengan menggunakan bahasa lebih dekat. Itu Netizen Indonesia ini kan ya kayak semalam aja Indonesia kalah diserang siapa ya kan? Tapi itulah tadi ya. Beragam ya. Ya, maksud kami di sini juga memang untuk apa tadi? Untuk mendakwakan Islam. Menyampaikan Islam itu lebih ringan dan menyampaikan Islam itu nggak monoton sih sebenarnya. Ya kan? Bisa jadi ngobrol-ngobrol. Tidak eksklusif, kalau bahasa kita kan tidak eksklusif. Dan di situ pun kita dapat tadi bahwasanya Islam itu pembahasannya luas sekali ternyata gitu. Tidak hanya sampai di ranah individu kita. Ternyata ada ranah-ranah yang lain. Kalau itu tidak diterapkan, ya efeknya seperti fakta-fakta sekarang kita temukan. Gitu kan. Mungkin cukup di sini lah. Sebenarnya masih kurang gitu ya kan. Banyak lagi sebetulnya tanyain ya kan, cuman Ini bisa lah nanti terbatas. sama Bang Surya. Iya, kita ada segmen khusus ya ke depannya. Jangan bosan ya. Siap. Ini perdana bersama. Enggak hanya sama Bang Suryanti. Gak enak sama Ferry sama Randa. Kalau diundang nggak mau lagi. Siap. Orang lagi soleh itu dia tetap berpikir positif. Oh, luar biasa. Sudah cinta dengan Iya. Jadi dalam kondisi apapun, gas aja ya. Gas. Baik. Iya. Alhamdulillah, mungkin ini segmen ini kita cukupkan dulu di sekarang ini ya, waktu sekarang ini karena waktu kita tidak terlalu banyak juga. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bang Surya atas waktunya dan ilmunya. Semoga kepada kami ini akan mencoba untuk semangat lagi Semangat, nih. ya. Belajar tadi ya, memahami Islam, Memacu ya, menjalankan Islam. Bahkan kalau bisa kita mendakwahkan tadi. Ya, ini salah satu wasilahnya kan. Iya. Ya, mohon doanya juga kepada kami nih Ustaz ya. Yang muda-muda ini, yang muda-muda. sama-sama muda. Ya, kepada Ustaz juga kami ucapkan jazakallah khairan katanya atas lain. Dan kepada kawan-kawan Metamorph, jangan lupa untuk tetap dukung kami. Iya, dukung kami di Metamorph dan kita mudah-mudahan kedepannya ada segmen-segmen selanjutnya dan nantikan saja segmen apa yang akan kami berikan lagi. Baik, mungkin itu. Mari kita tutup ya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada salah-salah kata dan silap perilaku kami di sini, kami mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.